Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya pada minggu kali ini pada tugas KD IPA penugasan tugas yang ke-10. Saya akan mempresentasikan PowerPoint interaktif mengenai PowerPoint yang telah saya buat, yaitu tentang materi yaitu sistem pernafasan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Konsep Dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Tugas ini saya susun nama Tribakti Atmawijaya, NIM 140142199 dari Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Rombel E. Untuk itu, langsung saja kita menuju ke pokok pembahasan materi sistem pernafasan. Sistem pernafasan memiliki pengertian bahwa menurut Sumarjo pada tahun 2009 P1, sistem respirasi atau sistem pernafasan merupakan organisasi organ yang berfungsi untuk bernafas. Hubungan kerja sistem ini mencakup hidung, tenggorokan, dan cabang batang tenggorokan dan paru-paru. Sedangkan menurut para ahli pada pengertian yang kedua, menurut Wijaya pada tahun 2006 pada P84, sistem pernafasan merupakan susunan saluran yang menghubungkan paru-paru dengan yang lainnya, yaitu rongga hidung, pangkal tenggorokan atau faring, batang tenggorokan atau trakea, kemudian cabang batang tenggorok atau bronkus, dan anak cabang batang tenggorok atau bronkolus dan paru-paru. Begitu pengertian dari sistem pernafasan menurut beberapa ahli. Selanjutnya ada fungsi pernafasan. Fungsi pernafasan yang pertama yaitu tidak hanya membantu kita dalam bernafas, tapi fungsi sistem pernafasan lainnya yakni berfungsi sebagai satu, membuat kita bisa berbicara dan membawi sesuatu. Jadi kita berbicara membutuhkan suatu pernafasan. Jika kita tidak bernafas, pasti kita tidak bisa untuk berbicara dan membawa sesuatu. Jelas sekali membawa sesuatu, yaitu kita bisa mencium aroma atau bau-bau yang ada di sekitar kita. Yang ketiga yaitu mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Yang terakhir, yang keempat, yaitu melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Berikutnya ada gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada sistem pernafasan yang ada pada tubuh kita. Yang pertama ada asma. Asma adalah penyempitan saluran napas yang bersifat sementara akibat hipersensitivitas terhadap rangsangan tertentu, misalnya debu, rambut binatang, asap, udara dingin, dan olahraga. Asma ditandai dengan napas yang berbunyi bengek. Selain itu, asma ditandai juga pada dada kita yang terasa sesak saat kita bernafas dan hampir serasa kita tidak dapat bernafas lagi. Yang kedua yaitu bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada selaput lendir bronkus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus seperti merokok, polusi udara, debu, asap zat kimia, dan penyakit paru-paru. Jadi bronkitis ini umumnya disebabkan oleh kondisi di sekitar kita. Yang ketiga yaitu sesak nafas. Sesak nafas adalah perasaan sulit bernafas ditandai dengan nafas yang pendek. Jadi kita bisa bernafas tapi dengan skala nafas kita yang sangat pendek sekali, sedikit terenggah-enggah, karena suplai oksigen ke dalam jaringan tubuh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. Dapat terjadi pada orang yang cemas dan orang yang sedang terkena asma atau penyakit paru-paru lainnya. Berikutnya yang keempat ada TBC. TBC adalah penyakit infeksi pada paru-paru yang dimulai terjadi pada udara. Bakteri ini masuk dan terkumpul di dalam paru-paru, kemudian menyebar melalui pembuluh darah, serta menginfeksi seluruh organ tubuh seperti paru-paru, otak,
ginjal, saluran pencernaan, dan tulang kelenjar getah bening. TBC ini terjadi pada paru-paru yang kemudian menyebar ke organ lainnya seperti otak, ginjal, saluran pencernaan, dan tulang kelenjar getah bening tadi. Berikutnya yang kelima ada kanker paru-paru atau karsinoma pulmonar. Adalah sel-sel yang mengalami proliferasi atau pertumbuhan yang cepat dalam paru-paru. Faktor pemicunya antara lain biasanya merokok, terpapar karbon nikel atau peleburan nikel dan arsenik atau senyawa dalam pestisida dan polusi udara serta genetik. Berikutnya yang terakhir yaitu gangguan sianosis. Gangguan sianosis adalah keadaan ketika kulit dan membran mukosa berwarna kebiruan atau pucat karena kandungan oksigen dalam darah rendah. Nah, berikut tadi adalah gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada sistem pernafasan pada tubuh kita. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai organ pernafasan pada manusia. Pada manusia mestinya terdapat organ-organ yang berguna bagi pernafasan tubuh kita. Nah, organ-organ pada manusia ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung adalah organ yang pertama. Jadi hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung memiliki fungsi sebagai penyaring udara bagi udara yang masuk ke dalam hidung kita yang akan dicerna oleh pernafasan tubuh kita. Jadi ibarat filter yang ada pada tubuh kita sebelum masuk ke dalam tubuh kita. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Rongga hidung juga memiliki ujung-ujung saraf yang sebagai saraf pembau. Berikutnya adalah pangkal tenggorokan atau laring. Organ pernafasan manusia yang kedua ini memiliki fungsi untuk menempelnya selaput atau pita suara. Berikutnya yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea terletak di depan tenggorokan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Saat sedang berbicara, kutub yang ada di trakea akan menutup sehingga saluran makanan tertutup dan saluran pernafasan terbuka. Dan seketika sedang menelan kutub dan terbuka, kemudian seluruh makanan terbuka dan saluran pernafasan tertutup. Jadi sistem trakea ini memiliki kerjasama yang sangat bagus. Saat kita berbicara, saluran makanan dan minuman kita tertutup. Dan demikian sebaliknya saat kita makan, saluran yang ada pada pernafasan ini tertutup. Berikutnya yang keempat yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan organ pernafasan manusia yang berbentuk cabang tenggorokan yang menyambung antara trakea dan paru-paru. Nah, berikutnya yang kelima yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah sering kita sebut sebagai anak cabang tenggorokan, percabangan bronkus yang ada di dalam paru-paru. Bronkiolus paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Berikutnya yang terakhir yaitu paru-paru. Organ pernapasan manusia yang terakhir ini memiliki fungsi sebagai rongga dada manusia. Paru-paru terdiri dari bronkiolus, cabang dari bronkus, dan alveolus yang merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baik, selanjutnya setelah kita tadi mempelajari mengenai alat pernafasan yang ada pada manusia, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai alat pernafasan yang ada pada beberapa hewan. Yang pertama ada pada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang pernapasan atau alat pernafasan ikan ini terdapat di sebelah kanan dan kiri kepalanya serta dilindungi oleh tutup insang. Insang terdiri dari rigi-rigi insang, lengkung insang, dan lembar insang. Kotoran-kotoran yang masuk bersama air akan disaring oleh rigi-rigi insang tersebut.
Jadi sering kita lihat pada ikan saat kita memasaknya, yaitu pada bagian sering kita sebut dengan bagian bawah dari kepala, terdapat seperti kulup yang berisi itu tadi insang. Yang kedua yaitu burung. Burung bernafas dengan paru-paru. Selain paru-paru, pernafasan pada burung juga dibantu oleh pundi-pundi atau kantong udara yang terdapat pada burung tersebut. Pundi-pundi udara ini merupakan alat bantu pernafasan, terutama pada saat terbang. Pada saat terbang, burung menyimpan udara di dalam pundi-pundi tersebut yang berfungsi sebagai pembantu pernafasan pada burung. Berikutnya yaitu pada serangga. Serangga melakukan proses pernafasan. Serangga menggunakan trakea sebagai alat pernafasannya. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang-cabang dan tersebar ke seluruh tubuh. Pada ujung pembuluh ini terdapat lubang-lubang pernafasan yang disebut sebagai stigma. Stigma terletak di sepanjang kedua sisi tubuh serangga dan berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Berikutnya yang terakhir yaitu pada hewan cacing. Cacing merupakan hewan yang tidak memiliki alat pernafasan khusus seperti pada hewan-hewan atau manusia pada materi yang sebelumnya. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Udara yang ada di sekitar cacing, yaitu berupa oksigen, akan masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulitnya yang lembab. Jadi kulit yang lembab ini selain mempermudah masuknya oksigen ke dalam tubuh, juga berfungsi untuk memudahkan keluarnya karbon dioksida yang merupakan zat sisa pernafasan dari tubuh cacing tersebut. Jadi cacing ini sedikit berbeda ya dengan hewan-hewan yang lainnya atau dengan kita, yaitu bernafas tidak menggunakan alat bantu yang khusus tetapi hanya berupa kulit yang ada pada tubuh cacing tersebut. Nah, selanjutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam saya membuat PowerPoint interaktif ini mengenai materi yakni sistem pernafasan. Ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, berikut tadi seperti yang teman semua dapat saksikan adalah penyampaian materi dari saya mengenai sistem pernafasan dari PowerPoint interaktif yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi teman semua dan dapat menjadi motivasi bagi teman semua. Dan apabila dalam penyampaian materi saya dapat kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan dalam hati teman semua, saya meminta maaf. Sekian, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.